Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa keluarga besar Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih sedang kami hormati Dewan Kesepuan Habib Abdurrahman Shihab, Habib Abdurrahman bin Faqih, menantu-menantu Habib Ahmad Bahar, terus keluarga besar sedang dengan hormati Habib Fauzi Al-Haddad, baik keluarga faktor ilmu atau faktor nasab sedang para yang Islam sedang dengan hormati. Ini kalau lama sekali sebenarnya kalau kertas Habib Abdurrahman, karena beliau dulu sering ngaji ahadan di Mbah Maimun. Istri beliau juga pernah ngaji di Mbah Maimun. Terus ngaji penyaman, buatan jadi santri langsung jadi guru. Kalau ceritanya banyak tentang Syarifah Halimah dan Ibu Habib Usman. Saya akan cerita ilmu. Kalau terpaksa bahasa Indonesia karena Habib biasa bahasa Indonesia. Sebenarnya kalau senang bahasa Jawa, selain lebih sopan gitu, dan rontok-rontok ketara anak Jawa. Karena Islam porsi kulon itu versi Jawa, jadi porsi Jawa itu bukan Islam ideal tapi barokah rahmati Allah SWT. Kalau cerita sedikit, kulon itu dari wong akeh niku alim, itu dari bangun, dawuhe bangun ya. Supaya wong Jawa mesti ono sing alim. Mergo Allah kadung ngendikan kafatal linnas, Islam kanggo wong akeh. Nah, sing alim wong Arab tok, berarti urung kafah. Iku kudu ono wong Jawa kan. Mulane wong Sunda kantonya iki kula iki ono wong Jawa, ono wong Sunda, ono wong Sumatera. Kok Allah sudah memaklumatkan Islam kafatal. Sebab niku kula badhe matur, imane para habaib, para sadat alawiyin, para hasaniyin sedanten. Niku sibghah Allah memang didesain sempurna karena ada batatul Rasulullah, ada qitatul Rasulullah, ada jasad, ada gen Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi imanul awam, imannya orang banyak, itu harus ditopang logika-logika awam dan itu bagus. Kalau bolak-balik cerita di mana-mana, Imam Amudi niku pengakhirat, itu mbek pangeran kan mulang matematika. Karena dia itu berhasil menjadikan orang percaya tauhid itu mulang matematika. Ya mbak cerita angka 2, 3 sampai 1 miliar sampai 1 triliun. Nisbatul dzalika ilal wahid, nisbatul far'i ilal asli. Terus malaikat itu udah protes. Karena Imam Amudi itu tentang alam kasyufi dikan mulang malaikat. Mereka malaikat itu komplain, saya ini dekat engkau ya Allah, tahu surga, tahu neraka. Kenapa imanul makhluk, imannya Amudi yang nggak tahu apa-apa kok sekuat imannya malaikat? Dan itu Allah Ta'ala ya tabahabihi malaikata. Atau kalau jumlahnya banyak ya tabahabihi malaikata. Allah membanggakan para umatnya Rasulullah SAW di depan para malaikatnya. Tapi apa yang dijelaskan Imam Amudi? Itu ditulis apa? 1, 2, 3, 4 1, 2, 1 miliar, 1, 2. Semuanya berapapun jumlahnya, semuanya itu cabang dari angka. Bo alam raya kayak apa, rumitnya kayak apa, luasnya kayak apa, dasarnya kabeh faktor minallahil wahidil qahhar, disebut kul huwallahu ahad. Dan terus akhirnya imane wong Jawa wis pokoke gak mungkin angka gak dimulai dari angka apa? Mulane Senawawi Banten itu masyhur karena beliau mufassir termasuk yang pertama. Ya kalau bilang termasuk yang pertama dawuh maknanya Quran semuanya terangkum ning Fatihah, Fatihah terangkum ning Bismillah, Bismillah terangkum di titik. Titik itu maknanya nuqtatil wujud. Ini ku bi kana makana wa bi yakunu ma. Semuanya dimulai dari titik wujud. Sebab niku kula bolak-balik matur niki bangga kula gadah guru Mbah Maimun juga beliau sangat mencintai keluarga besar Habib Abdullah. Dan kitab Ihya kula niku Habib Rahman saya wonten fotonipun Habib Abdullah kaliyan Sayyid Muhammad di kitab Ihya saya zaman saya di sana. Niku Mbah Mun mulai Husnul Hamidiyah. Niki kangge tiyang Jawa, kangge kula jenengan sangat gampil. Niku teng mriku diterangaken ki ngangge gambar. Kula bolak-balik matur niki supaya iman itu makulal makna. Niku wonten gambar itu Habib Fauzi gambar. Terus gambar itu mulai sing rapi, sing boten rapi, kabeh iku dari satu titik. Sampeyan gambar apa saja dimulai dari apa? Satu titik. Cek gambarnya sampeyan elek, cek apik tetep dimulai satu titik.
Jadi alam raya ini dimulai satu nuqtatil wujud ini bu Allah Subhanahu. Terus alam ini kadung wujud. Karena kalau hadil alam kadung wujud, nggak mungkin khalaqahal adam. Karena logikanya nggak ketemu hadil maujudat khalaqahal adam. Ini semua yang wujud diciptakan oleh ketiadaan. Itu ngajak gendeng bareng. Faham ateis, faham yang mengatakan tidak ada Tuhan itu ngajak goblok bareng. Wong sesuatu yang tidak ada kemudian menjadi penyebab sesuatu yang ada. Sebab niku namine Jubair bin Mut'im. Iku sahabat sing riyen Islam mergi pireng Rasulullah maca surat Wat-Tur wa kitabim mastur. Bareng pas ayat am khuliqu min ghairi syai'in. Mosok alam raya, makhluk semua ini kemudian diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Itu langsung Islam. Karena logikanya tambahnya sadar. Mesti hadil maujudat ya khalaqahal maujud, mesti barang wujud diciptakan oleh yang wujud. Karena wujud ini pencipta harus bersifat wajibil wujud. Dan karena pencipta harus bersifat qadim atau awal. Dan ini penting kalau aturaken kersane jenengan ngaos Quran mergi sing didhawuhna Nabi taraktu fikum khalifatan. Niku Nabi ngendikan ahaduma afqalu minal akhar sing disebut Nabi kitab wa itrati. Wala yaftariqa hatta yarida aliyal haud. Kula gadah kitab Hilyatul Auliya termasuk kitab sing kula ajarkan Habib Rahman. Iku wonten manaqib kitab niku kesayangan Imam Ghazali. Imam Ghazali gadah kitab Ihya. Niku diantara fatwanipun wa alika bimudawamati mutolaati kitab Hilyatul Auliya. Niku karanganipun Abu Nu'aim Al-Asfihani. Niku diantara cerita-cerita tentang Said Ali Zainal Abidin, Sayyid Gagir, Sayyid Jafar. Niku nak dialog Quran. Mulane masyhur ya Kiai Habib Abu Bakar Segaf termasuk yang disebut teng mriki betapa kutube Sayyid Abdul Qadir niku hubungannya erat kalian kutube pun Sayyid Abu Bakar Segaf Gresik kula pun sinau niki khatam disebut Habib Rahman. Niku ketika nimbali Habib Alwi setunggal ngendikan maka dabal fuadu marwa sing sitok tawadhu ngendikan wajina bibidu atim musjad. Terus liya lu dialeki niku sebab itu Quran ini pun munsajim, pun menyatu tengah hati. Begitu juga ulama-ulama, ini Quran pun menyatu. Rian ketika ada seorang, kalau bolak-balik cerita di kersane dengan latihan memahami Quran. Karena itu ilmu yang saya tekuni. Dulu bangun ngawas tafsir nih kalian Sayyid Alawi, Abi pun Sayyid Muhammad. Terus bangun buat nanti ngendikan kecuali berdasar Quran. Niku rian tiang rian, niku wonten napa mawon niku itu bare kalian Quran. Harun Ar-Rasyid itu nanti ditamoni tiang Ustaz cara sakniki ra dimlete ya Khalifah ya Amirul Mukminin ini nasihun lak famusaddidun alika fala tajid fi nafsika syai'an. Saya nasihati kamu kemudian agak keras maka jangan diambil hati karena saya ini tegas keras. Apa jawabannya Harun Ar-Rasyid? Inna wa ta'ala arsala man huwa ahsanu minka ila man huwa asma'u minni wa ma'adzalika qala ta'ala faqula lahu qawlan layyina. Allah Ta'ala itu ngutus orang yang lebih baik ketimbang kamu. Maknanya Nabi Musa ke orang yang lebih jelek ketimbang saya yaitu Fir'aun. Itu saja ada aturannya. Faqula lahu qawlan layyina. Kamu maka harus. Makanya pas sekali tadi dawuhnya Habib Abdurrahman kita lihat Wali Songo. Wali Songo itu membawa Islam itu ringan. Wong biasanya keimangan sesajen, disik dikekno setan, jadi dikekno toko. Pokoknya terus disik durungane jampa-jampi sing menawa ana sing dihukumi sirik saiki ditahlili. Dene tahlil kok iso diarani sirik ya terlalu mulai-mulai kok sirik ku piye Gus. Wong lain-lain wae kalimat yang orang kafir saja menjadi muslim karena nglafadzkan. Lah saiki gara-gara la ilaha illallah diwaca pitung dinane mayit wong dadi musyrik koyo rada aneh. Teori itu mboten ketemu akal. Akhirnya dia gampang kok, tidak merubah kultur yang ada tapi diubah. Apa? Diubah. Jangan kalau cerita nih Rasulullah SAW itu tidak merubah jahiliyah secara ekstrim. Tapi Rasulullah itu mengemas dengan kearifan. Kalau tak cerita Siti, kenapa Nabi dipilih dari suku Quraisy? Suku Quraisy itu gak ada tradisi saya. Kalau ingin menikmati perempuan itu ya nikah. Sehingga ketika Nabi dianggap aneh-aneh dakwah itu kata orang-orang Quraisy, Muhammad kalau kamu ingin aneh-aneh itu karena ingin
nikah. Kamu seneng siapa? Zawasnaka, kamu saya nikahkan. Sebab itu disebut adat-adat itu kamu saya nikahkan, bukan saya carikan perempuan, bahkan kamu saya nikahkan. Sebab itu adat-adat Quraisy yang termasuk di lem ya, mulai terutama tentu adatnya mbah-mbahnya Rasulullah SAW. Iku tarokus sifah falam yusibhum aruhum min adami wa ila abihi wa ummi. Semuanya meninggalkan perzinahan. Hafidhul ilahu karomatan li Muhammadin abahul amjada saunal. Niki penting kula aturaken kersane kultur kula wau sering jagongan kalian Habib-habib sing awas teng Mbah Mun. Wong Jawa niku mboten nate kawin ponakan, mboten nate kawin putrine. Niku nggih barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riyen kiai-kiai Jawa niku ngenalno mahram. Wong ora oleh nikah ambek putrine, ora oleh nikah ambek ponakane, ora oleh nikah ambek bae. Sehingga wong Islam Indonesia niku pun dadi konsensus. Oh ya. Itu nikah itu sudah benar. Lalu kalau cerita tentang kalangan tentang jenengan sedanten, ijtihad ulama itu mau tidak mau harus kita dengar. Niki kalau mau khatam kalau beri contoh beberapa. Niki termasuk yang didawakan beliau. Al-anbiya mastaharu illa bil ilmi wala adharu sya'nahum fil wujud illa ilmahum wa fi dalilun ala anal ilma aqwa minal amal. Niki termasuk dawuhipun beliau. Para nabi itu yang paling diterkenalkan itu logika ilmu, dan mereka tidak memperlihatkan di komunitasnya kecuali ya ilmu itu, karena ilmu itu akan permanen. Misalnya di antara keluhanipun Habib Abdul Qadir niku kan gampangannya al-Islam mahjubun bil muslimin. Memiliki beliau sering ngendikan la takun hijaban alal Islam atau la takun hijaban alal Islam. Kamu muslim jangan menjadi problem yang bisa menutupi kejayaan nopo Islam. Oke, niku kita sepakat. Tapi baru kayak ilmu niku terjaga. Misalnya kita semua yakin zina itu haram, maling itu haram. Nah ono wong Islam nyolong, iku wong ya darani ya oknum, boten kongkonane nopo Islam. Tidak suruhannya Islam. Tapi kalau semua orang sudah tidak kenal maling itu haram, tidak dikenalkan itu haram, nanti dikira angger Islam itu nggih maling. Sehingga ilmu itu harus didengungkan terus. Malah ketika Nabi idza zaharatil bid'ah wal fitanu wa fil watin jambi wa subba ashabi falyuzhiril alim ilmahu wa illa fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi asma. Ketika banyak masalah itu orang alim harus memperlihatkan ilmunya. Misalnya kados kula sebagai kiai Jawa. Niku kula matur nuwun sanget. Kula nu bapak kula hafal Quran, bapak kula senengane ngaos Quran. Bapak kula tiyang Kudus niku penekun Quran. Pondok Wali Sepuh Kudus di antaranipun gadani buyut kula. Niku nak ijazah niku nur yamsi bihi finnas. Walam yaqulillah fil madaris wal masajid. Orang itu punya iman itu harus dibawa finnas. Tertanam di hati manusia. Kalau nanti teng Korea, nurian tiang sing gedhe kiai, bareng teng Korea itu malah dadi kiai. Mergo roh bumi ra ono sujud, ra ono adzan ku nangis. Akhirnya nyewa tanah, nyewa tempat di masjid. Jadi sampean ora usah dibakas ning bab wakaf. Iya hukume masjid tanah sewaan. Kowe ora tau nyewa masjid malah kecangkeman ruwet ngoten niku. Pokoke pira-pira ning Korea wonten persewaan rumah damel napa? Dipakai apa? Masjid. Karena Nabi menghentikan ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Mulane sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara khawasi hadhil ummah niku semua tanah itu bisa dipakai sujud. Tiang Eropa baru kayak bal-balan niku ya akeh wong sujud. Riyen teng Eropa niku wong sujud kangelan gara-gara dituku Sulaiman Fahim teng stadionnya wonten masjid. Mbah nak cerita aku tahu sholat ning Real Madrid. Dulu sama cocok, sama rasa khawatir. Ini kalau orang Islam di Eropa terkontaminasi kalian non Muslim, sama kudu yakin. Pokoknya berjalan hakku wazakul. Sama kudu yakin. Banat uzifu bil hakki alal batil fayat malhu faida dua. Hak ini berdiri sendiri, kuat sekali hak. Hak ini bisa bertarung di mana saja dan kapan saja dan punya tingkat keabadian yang luar biasa. Ini hak. Ketika ada sekolah-sekolah perbandingan agama, kemudian kita menawarkan konsep Tuhan. Tuhan kita adalah wajibil wujud. Tuhan kita tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk.
tidak pernah ini itu. Tuhan kita ada sebelum apa saja. Tentu konsep Tuhan ini lebih rasional ketimbang yang lain. Artinya kita menjual Islam itu dengan nikau yakin, dengan logika yang luar biasa. Sebab itu Quran ngajari kita, nak ngejak Fir'aun, ngejak Namrud. Kul ara'aitum ma tad'una min dunillah, ketika orang kafir menyembah berhala Alata, Uzza, Hubal. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Apa reputasi mereka sebagai Tuhan? Apa melok gawe bumi? Apa pas tahu gawe langit turun semen? Ora melok gawe ujug-ujug dadi pangeran. Dia ikut menciptakan kemudian tahu-tahu jadi apa? Tuhan. Tapi uniknya nih cerita kitab Ithaf itu karanganipun Sayyid Zabidi. Ini lagi-lagi dukung Habib Abdul Qadir tentang ilmu. Kenapa orang Islam disuruh baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina? Ibu Sayyid Zabidi cara ngendikan begini. Islam itu ada. Itu setelah Nabi Isa dikultuskan seperti itu. Diangkat sedemikian rupa sampai dituhankan. Tapi Islam ingin umat Islam itu mencintai nabinya. Caranya gimana? Dilatih sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah tetap memberi. Nabi Muhammad apapun topnya, apapun hebatnya, tetap yang diberi. Sehingga yang Tuhan jelas Allah, kekasihnya yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mencintai nabinya, tapi tidak akan kecelakaan menuhankan nabi. Karena posisinya jelas, Allahumma Allah pemberi, nabi benar. Dan selalu kita dilatih Muhammad dan abduhu wa rasuluh, hambanya. Kata abdu adalah kalimatul fariqah, kalimah yang kita tidak akan mengalami menuhankan seorang nabi. Kayak apa berkahnya hadati? Kayak apa berkahnya ilmu ulama? Makanya kalau setuju beliau ngendikan al-anbiya mastaharu illa bil ilmi wala adharu sya'nahum fil wujud illa ilmahu. Terus beliau ngendikan wa fi dalilun ala anal ilma aqwa minal amal. Jadi kita baru kalian dawa-dawa beliau kula alhamdulillah khatam nggih. Cara kula nyari padanan di kitab-kitab itu mudah sekali karena ini ma'ruf masyhur. Di antara dawuhipun ngendikan karomatul ulama adharu min karomatil auliya. Ulama itu sekali keramat itu lebih dohir, lebih manfaat ketimbang keramatnya wali. Saya masih ingat bapak saya kalau ngendikan terkenal wali sing untung ini kata bapak, ini bapakku ya. Tapi wali basa Jawa loh, tidak wali yang di kitab-kitab Bunda. Kalau Anda terkenal wali itu yang sowan banyak, apalagi yang calon bupati gubernur itu pasti gula Anda banyak, uang Anda banyak. Dan yang untung Anda. Tapi kalau Anda terkenal ulama, ahli fikih, kados bil Faqih itu bapaknya ahli fikih. Sampai disebut Ustaz Al-Faqih Al-Muqaddam. Jadi beliau enggak diundang Habib saking terkenal ahli fikih, disebut Al-Faqih Al-Muqaddam, saking ahlinya. Kalau Anda terkenal alim fikih, oh, saya kalau tanya sama siapa? Sama Bahak. Mau tanya halalnya penyembelihan sama siapa? Sama orang alim itu. Mau haji tanya siapa? Sama orang alim itu. Sehingga yang untung itu Islam, karena ada masa ilmu fikih yang bisa diketahui lewat ulama. Jadi kalau Anda terkenal wali dengan mandi, yang untung Anda. Entah untuk sowanan lagi, kira-kira gitu. Buat ini cerita mawon, cerita maknanya karomatul ulama adharu min karomatil wali. Maka saya senang sekali sama keluarga-keluarga yang ahli ilmu. Tadi beliau Madhab Habib dengan nama Habib Abdul Qadir Darul Hadis, disebut Al-Musnid. Disebut musnid saja ingatan kita pasti sanadnya musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya ini kiai Jawa ya, pakai hem seperti ini, pakai peci hitam seperti ini, dan dekat para habaib. Itu karena semua bacaannya Bukhari. Di Bukhari itu ada cerita Jabir bin Abdillah termasuk sahabat sepuh. Itu pulang pakai pakaian resmi. Itu dicopot, jubahnya dicopot, imamahnya dicopot. Kemudian beliau sholat akidan tarafai izarihi ala atiki. Sarungnya itu ditancang ning gulune terus sholat di depan umum. Terus ketika ditanya, masa sahabatnya Nabi sholat seperti itu? Biar orang tahu kalau syarat sahnya nggak harus seideal itu. Barokahnya itu satpam bisa sholat dengan pakaian satpam, orang Jawa bisa dengan pakaian Jawa, karena barokahnya Jabir bin Abdillah. Dan beliau ngendikan, saya ini menangi awal Islam bersama Rasulullah, dan beliau yusolli akidan izarahu ala atiki. Jadi Nabi yang pernah sholat namun dicancutnya. Barokah itu sampai tidak kritik sholat satpam selagi seragam satpam, sholat tadi pegawai SPBU selagi seragam pegawai nopo SPBU. Yang penting semuanya nutupi nopo. Tapi itu barokah Bukhari. Dan kenapa kita tahu Bukhari itu? Karena konsensus.
Di Rauhah Solo ada Bukhari, HPL kalau Rejab ada Rauhah Bukhari. Dan beliau begitu bangganya Habib Abdul Qadir ketika putranya Habib Abdullah ngaji Al-Kutubus Sittah. Dan beliau mengharuskan putra-putranya hafal Tirmidzi, hafal Al-Kutubus Sittah. Saya senang sekali karena setiap saya sinau hadis terus ingat hadal kitab Mu'tamadul Habaib, Mu'tamadul Sadat, Mu'tamadul Alawiyin. Sehingga kita terus pede. Sing dadi kiai Jawa terus pede sepadan ini ya susah sanggep bae Jabir. Gampang. Tapi kalau kita tidak punya konsensus tidak ambil ilmu terus manggung yang paling sah seperti ini ya repot. Kayak saya itu pernah Jumatan, ini kisah nyata. Ada yang sholatnya itu miring banget. Terus dia karena kebetulan di Falgus, saya sama orang-orang yang menghadap kulon lurus juga cocok. Mergo cara falak itu untuk ngalor, untuk tidur soal. Nah bangun longgar, Habibur Rahman di longgar rata-rata udah longgar alhamdulillah. Terus tak tanya kenapa begitu? Karena secara teori terus kalau untuk mulon pas ibu Afrika bagi orang Mekah. Nah terus berarti sama masjid mau yang bener kontrol dia bener. Berarti tadi satu masjid yang benar anda doi yang bener sana. Ya bodohnya gak sah syarat sahnya Jumatan harus jamaah. Sementara yang sah kamu tok. Terus iya bisa. Sebenarnya aku goblok, ya goblok tenang. Dia baru sadar kalau dia sah sendiri kan berarti gak sah karena syaratnya Jumat itu harus jamaah. Artinya kalau kamu ingin semuanya sah ya sahkan semua. Jangan egois nuruti mazhab Anda. Sama baru kayak Rasulullah SAW, orang yang sedang melafazkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti muslim. Baru kayak itu kita merasa mayoritas. Meskipun tadi Islami KTP tetap dia muslim. Meskipun kita perbarui terus, kita perbaiki terus. Karena baru kayak dihukumi muslim kita merasa mayoritas. Dan kalau mayoritas itu keinginan Rasulullah SAW. Karena Nabi berharap saya tidak diberi mujizat tongkat kayak Nabi Musa. Itu kata Ibnu Hajar al-Asqalani, andaikan mujizatnya Nabi itu tongkat, itu hanya yusyahadu bil absar, hanya bisa disaksikan mata yang melihat. Itu pun disaksikan orang di eranya yang menyaksikan mujizatnya Nabi Musa. Tapi kalau mujizatul Quran itu dijaga oleh Rasulullah ila yaumil qiyamah. Baru kayak Quran wong sing tau nakal, tau apa iso tobat karena Allah selalu ngendikan wa anibu ila rabbikum ayo kembali. Baru kayak Quran sing sugih sedekah anfiku. Sing larat sedekah sabar. Sing hasud ngempet hasud tok niku muni ibadah. Sing tukang maksiat ngempet tok ra sido maksiat wis. Mane dawuh Kanjeng Nabi wong sing kepengin maksiat, orang yang ingin maksiat kemudian tidak jadi maksiat itu wis ganjaran. Mulane sering mawon mboten sido. Jadi baru kayak sampean kepengin maksiat, itu nak ra sido malah ganjaran. Makanya ada 7 wali di antara 7 Nabi itu warajulun ka'at bu imra'atun datu mansibin wa jamalin faqala ini akhafu. Tapi itu wali yang paling riskan. Jadi di antara orang yang jadi wali itu lelaki diajak perempuan cantik kemudian dia bilang ini akhafu. Itu tidak usah dicoba itu karena rawan kecelakaan. Tapi itu pun ya jadi wali. Makanya Abu Yazid Al-Bustami itu pernah merasa wali paling top. Kemudian dia ingin pesaing kompetitor. Dan tanya, ya Allah, yang kompetitor setingkat saya itu siapa? Dijawab sama Allah yang tidur itu. Kenapa itu kan tidur saya tahajud? Ya karena kalau orang bangun terjaga itu bertarung dengan nafsunya. Sidora, dangdut, topora, ribet. Nak turu wis. Berarti status orang tidur itu tarokal ma'asiyah kullah. Bukan sekedar tarokal ba'dal ma'asiyah, tapi tarokal ma'asiyah kullah. Makanya Imam Ghazali yang punya ajar riwayat nanti di akhir zaman afdhalu ibadati umat itu an-naum. Nah ini kayak Jawa ini cerita yang ringan saja. Tapi yang penting itu ilmu. Di sini saya sebut beberapa kitab yang disebut Habib Abdul Qadir Ar-Risalah, Al-Mustasfa. Al-Mustasfa itu usul fikih. Terus Al-Kutubus Sittah karuan. Terus kitabnya Imam Syafi'i. Itu kitab-kitab yang saya yakin siapapun pembacanya pasti menjadi al-muslim al-muhaddis. Karena di situ ada logika yang dibangun, bukan sekedar riwayat tapi logika yang dibangun. Rasulullah itu kalau nerangkan orang itu gampang, mulai yang guyon sampai yang serius itu gampang. Masyhur itu Rasulullah itu sangat mencintai Khadijah dan kalau ketemu Halah adanya Khadijah itu dihormati. Sayyidah Aisyah cemburu. Itu ketika Sayyidah Aisyah cemburu artinya menyebut Khadijah itu ajus, ya namanya orang cemburu. Ajus itu perempuan tua. Engkau kenang terus padahal sudah diganti saya yang lebih muda.
Gantian Sayyidah Fatimah yang mangkok karena ibunya dikomentari nopo ajus. Terus Sayyidah Fatimah tanya, ya Rasulullah, dengan cara apa saya menghentikan Aisyah? Kata Rasulullah, gampang, bilang saja sehebat-hebatnya kamu itu perawan dapat budak, ibuku itu janda dapat joko. Karena Khadijah zaman dapat Nabi sudah duda, dapat Nabi itu masih joko. Aisyah perawan dapat duda. Semenjak itu sudah Aisyah tidak pernah ngomong lagi, Sayyidah Aisyah tidak pernah ngomong lagi. Nabi itu gampang sekali. Pernah ngendikan tidak ada penyakit menular. Ada aja orang iseng, unta yang tidak kudikan, yang tidak kudisan itu dijejerkan yang waras. Ternyata yang waras ikut kudisan. Orang ini senang. Ya Rasulullah, teori yang tidak ada penyakit menular ternyata ini menular. Nabi yang terjawab, faman adal awal, lalu yang penyakitan pertama tertular siapa? Ya, yang pertama itu asli ya, maksudku sih asli. Jadi Nabi itu menyelesaikannya itu bil ilmi. Ya saya ulang lagi, semuanya diselesaikan Allah bil ilmi. Makanya saya senang sekali, saya pernah ke Pondok Darul Hadis ketika ini Habib Soleh Al-Atos itu dulu termasuk juga anak angkat sama Mbah Mun. Itu dekat sekali, terus beliau supaya barokah dipondokkan di Darul Hadis. Zaman itu pengasuhnya sudah Habib Rahman, Habib Soleh Al-Idrus. Saya yang mewakili, ketika Boyong yang mamitkan juga saya, ketika mondok di Zaitumar Hafid yang disuruh jadi surat sebagai bapaknya juga saya. Alhamdulillah sekarang barokah jadi kitab di Tegal. Baru di Tegal dan sekitarnya tidak tahu saya juga. Yang jelas itu di Islam itu gampang, kalau kamu terkenal niati syiar, karena Islam itu butuh syiar. Kalau kamu tidak terkenal niati humul itu abadu minar riya. Jangan-jangan Anda lebih wali ketimbang saya karena tidak terkenal. Tapi bisa saja wali saya karena saya bisa menterkenalkan ilmunya Allah dan Rasul. Ya nanti diuji di akhirat siapa yang lebih wali. Tapi yang jelas Islam itu gampang itu. Orang bisa jadi wali lewat apa saja. Karena kebaikan yang ditawarkan Islam itu semua kebaikan. Sampai tak cerita nih, orang sowan Rasulullah itu kan luar biasa. Kayak apa? Hebatnya orang lihat wajahnya Rasulullah, marwa wajah kayak sana. Tapi ada orang namanya Uwais Al-Qarni. Itu tidak sowan Rasulullah. Karena ibunya tuh manjanya minta ampun, kemana-mana minta digendong. Semua tetangganya sudah sowan Rasulullah kecuali dia. Tapi dia tidak sowan Rasulullah berdasar roh yang ditanamkan Rasulullah, yaitu birrul walidain. Dan itu ya jadi wali. Makanya ketika Habib Soleh bilang di nanti Habib Rahman, bisa tidak ketemu fisik, sudah ketemu roh. Al arwah junudun mujannah. Sehingga dengan yang sowan kesini langsung ke saya, yang di rumah tapi mencintai Habib ya saya. Yang nggak berani ketemu juga saya, karena sampai sering ketemu nasulatnya malah dosa, atau rapati sering ketemu tapi husnul ada. Mulai dulu sahabat ya gini, ada yang sowan Nabi, ada yang nggak pernah sowan, alasannya takut ganggu. Mahali ada yang ditanya, kalau kamu di surga ingin melihat Allah apa enggak? Ada yang jawab tidak, kan aneh, kenapa? Unazziru dzalikal jamal an-nadhari misli, saya ingin Allah itu tidak terkontaminasi karena dilihat saya. Karena wong potongan ini kan tahu delok dangdut macam-macam, jadi sojol lah sebenarnya. Apa aku selamat sampai mata yang pernah juga macam-macam kira-kira gitu. Jadi wali itu macam. Dan itu kalau ilmu, salah ya, ilmu itu ada semua. Dan itu yang diceritakan Imam Bukhari radhiyallahu anhu yang juga mu'tamadul habari. Sehingga konsensus ilmu ini penting sekali. Jadi saya baca ini khatam, saya ulang lagi khatam. Itu barokah sekali karena terus pilihan untuk menjadi muslim yang itu gampang sekali. Karena yang dikatakan kebaikan itu fi'lul awamir atau imtisalul awamir wastinabun nawahi. Ya istinabun nawahi itu kan gak modal. Kamu di rumah, kemudian sama anak istri tidur, udah ndak zina, ndak maling, ndak ngerasani orang, ndak nyopet. Kalau kelasnya dinaikkan ya lanjut. Tapi itu kan potongan butuh soleh sih agak naik sedikit. Tapi sementing itu takut apa? Mas. Ini di sini juga diceritakan sama Habib Abdul Qadir ketika Ibnu Abbas ditanya bagaimana orang yang melakukan as-sunan wa nawafil tapi sering maksiat, sama yang hanya iktisar alal faraid tapi tidak pernah maksiat. Ini yang diceritakan Habib Abdul Qadir menceritakan dari Ibnu Abbas, la na'dilu bisalamati syai'an. Saya tidak pernah membandingkan selamat, artinya yang paling penting itu tarkul maksiat. Terus kula suwun para pecinta Habib Abdullah, Abdul Qadir, Abdul Rahman, semua keluarga Abdul Ahmad, semuanya keluarga Duria atau mantu atau muhibbin, tolong ilmu itu dijaga, diomongkan terus, cocok tidak cocok diomongkan.
Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu Sultanul Aulia. Beliau nggak pernah nggak tahajud, juga nggak pernah nggak duha. Tapi beliau cerita, Sayyidah Aisyah itu kalau ada orang duha terus diparangi. Kamu jangan menyamakan sholat sunat dengan sholat fardu. Kalau kamu terlalu istiqomah nanti dikira fardu itu disweping. Ibnu Abbas memaklumatkan, usolliha yauman wa atrukuha asron. Biasanya saya 10 hari melakukan sekali. Untuk membedakan antara sunat dan wajib. Abu Bakar Umar itu orang paling lomo, tapi nggak pernah korban. Karena kalau dia korban, beliau ini korban, nanti dikira korban itu wajib. Rasulullah itu ibadahnya paling sempurna, tapi semuanya tawaf musyakan, jalan kaki semua. Dan al-ajib biqadrib. Tapi Nabi itu tawaf rohiban, Nabi malah pakai unta. Padahal pas itu sehat. Akhirnya menjadi fikih, tawaf pakai kendaraan itu boleh. Andai kan Nabi saat itu kok ikut jalan kaki, dikira syarat-syaratnya tawaf harus jalan kaki. Itu kalau Anda tidak menekuni ilmu kayak Habib Abdul Wahab itu habis. Nah kalau suwun beliau, saya senang sekali ketika beliau ngendikan, "Idza aradta an ta'rifal insana annahu insanun unzur ila mahabbati lil ilm." Kalau kamu ingin manusia itu siapa yang manusia betul, lihat saja dia senang ilmu apa enggak. Enggak usah diteruskan. Kalau yang enggak senang berarti enggak usah. Pokoknya kalimatnya gitu. Idza aradta an ta'rifal insana annahu insanun unzur ila mahabbati ilm. Fa kullama zadat mahabbati ilm zadat insaniyah. Semakin dia senang ilmu, berarti semakin dia manusia. Karena kalau Anda suka makan, hewan juga suka makan. Anda senang kumpul perempuan, hewan-hewan malah banyak pasangan. Suka menang-menangan, hewan juga suka menang. Tapi kalau suka ngaji takrib, tidak ada yang ngaji takrib. Kalau kamu suka ngaji ya itu pembeda betul, tidak ada hewan yang suka ngaji. Jadi al-fariq bainana wa bainal hayawan itu mahabbatul. Jadi kata beliau ini agak keras ya. Idza aradta an ta'rifal insan annahu insanun unzur ila mahabbatil ilm. Fa kullama zadat mahabbatul ilm zadat insaniyah. Yang terakhir jangan pernah merubah dawai Rasulullah SAW. Ini yang terakhir. Saya ini cerita di depan para habaib, ada Habib Rahman Seka, ada Habib Abdurrahman Bilwadi, ada Habib Fauzi Al-Haddad, semuanya para sepuh. Saya itu pengagum dawai Rasulullah SAW. Dan saya meskipun modern tidak pernah berubah. Misalnya begini, saya beri contoh. Kalau salah nanti ditasbih. Orang kalau mau meninggal itu sama Nabi hanya disuruh nyebut Allah, Allah, Allah. Nabi tidak menyuruh berdoa. Karena berdoa itu bagi orang kebanyakan. Saya tidak bakas habaib, tidak bakas orang-orang yang al-mutahharun, bakas yang umumnya orang. Kalau Anda berdoa, pasti hati Anda, aku mandi tanda, doa saya makbul apa enggak. Sehingga Anda fi akhir hayatika ada qalaqun billah, Anda merasa enggak nyaman dengan Allah. Karena kamu berdoa. Kalau berdoa kan efeknya apa? Disembadani apa enggak, dikabulkan apa? Enggak. Sehingga terus kalau enggak dikabulkan, saya sudah sholat puluhan tahun, ngaji puluhan tahun, ternyata enggak ngefek karena enggak dikabulkan. Kalau GR dikabulkan, kamu kan punya reputasi yang masa lalunya juga apa ya tahu tak dulu. Masih atau apa ya kita ya rada tahu. Masih rada tahu misalnya sampai sini ya dulu. Bodoni ya sering. Tobat ya sering supaya kholatu amalan sholihah wa akhirana. Jadi doa itu punya akibat kolak itu kayak iya kayak enggak. Tapi kalau kamu bilang Allah, Allah saja, Allah elahul asmaul husna. Allah itu siapa? Rahman, Rahim. Allah itu siapa? Khairul ghafirin. Allah itu siapa? Arhamur. Sudah sampai kamu mati bilang saja Allah. Terus nyifati Allah. Makanya Dawei Syekh Abdul Haddad, Bashir bil wasfi, sudahlah kamu ingat Allah dengan segala sifatnya. Uzkuru wa dzikran katsiran. Lah kalau kamu doa nanti elingnya nasib kamu, bukan eling Allah tapi eling nasib kamu. Allah tidak nyuruh kamu eling nasib kamu, tapi disuruh eling Allah. Jadi saya suwun gitu. Semoga ini benar dan saya yakin benar. Nabi itu luar biasa mengajari kita kan bilang Allah, Allah, Allah sampai akhirul kalamihi Allah. Nah kenapa Kiai Jawa merubah dari la ilaha illallah menjadi Allah? Padahal riwayat yang banyak itu la ilaha. Itu kata Kiai Jawa pernah tak tanya, iku nak la ilaha illallah nak ora perlu jadi la ilaha. Resikonya tinggi. Daripada resiko wis digedhir kok Allah. Kalau ya ora modifikasi ini piye pokoknya wonten. Akhirnya nyari riwayat yang bukan la ilaha illallah tapi napa? Allah. Tapi apapun itu saya pastikan saya mohon semohon-mohonnya ikut Rasulullah itu nyebut Allah, Allah.
jangan saat itu, saya ulang lagi, saat itu jangan banyak berdoa sesuai penurunan Nabi, la yamutanna ahadukum illa wa yusiru dzanna billah. Tapi saat itu jangan pakai doa, karena kalau Anda pakai doa takutnya Anda takut gak mustajab. Nah kalau kata orang saja terus setan nyelinap, gak ada gunanya gue disenekani maulid, sholat, jadi itu kurang efek. Pasti itu berarti gue suudon be Allah. Jadi kalau suwon semohon-mohonnya Nabi itu kalau dawuh pegangi saja. Ya sudah, tidak usah ditampil. Pokoknya harus mangkana akhirul kalami la ilaha illallah fil riwayatin Allah napa dakhalal jannah. Nabi ngendikan, Nabi rangan borok, mosok Nabi ngendikan mesti fa itu fa jawab. Kalau ada fa-nya yang riwayat fa, kalau enggak ada pokoknya dakhalal jannah, siapa menyelamatkan la ilaha illallah pasti dakhalal jannah. Daripada sampean duwe kolak-kolak itu merasa enggak nyaman. Sebab itu di banyak riwayat ketika man syaghalahu dzikri an mas'alati wa fi riwayatin an du'ai aqtaituhu afdhala ma'utis sa'id. Orang yang sibuk ingat Allah, baik dengan Quran maupun yang lain, pokoknya sibuk ingat Allah sampai dia itu lupa meminta, itu akan saya kasih di atas permintaan orang-orang yang minta. Karena ingat Allah itu lebih mudah, kata Syekh Abdul Haddad, ingat Allah itu lebih mudah. Allah lahul asmaul, Allah arhamur rahimin, Allah ar-Rahmanur Rahim. Daripada sampean ingat nasib sampean, saya ya tahu sholat suwi, poso suwi, tapi maksiatnya juga suwi. Maulid teko yo biasa rong jam, tapi dan ditani ya tahu 3 jam. Rumet mulai nailing sampean rumet. Tapi nailing Allah lahul asmaul husna, Allah lahus sifatul ula, Allah arhamur rahim, Allah Rahman. Disebut basyir bil wasfi, sehingga sudahlah kamu senang saja. Allah itu punya sifat yang luar biasa dan sifat Allah itu pasti efektif. Oke, kalau ngapun dengan ada dan kalau matur nuwun sangat sekali kesempatan, terus kalau ya tidak mati wali kalau memberi ini soal kalau benar Habib Rahman, kalau insya Allah ada takdiran kitabnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad, karena saya nyari padanannya itu gampang sekali, karena yang beliau ngendikannya itu kabeh itu masbuh ya, insibah, maksudnya terbentuk dari baca beliau yang sangat baik. Terus kalau ini buatan matur bahasa-bahasa, tapi nanti zaman kalau sarang di antara foto yang saya pasang di kitab saya itu fotonya Habib Abdullah dan saya Muhammad. Dan saya sering mendapat cerita dari guru-guru kita, dari teman-teman kita di Barbas. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.